Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melihat pembelajaran dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menimba ilmu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan dengan cahaya Islami. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema metodologi studi Islam. Materi ini sangat penting untuk kita pahami bersama, karena melalui metodologi inilah kita dapat mengenal dan mengkaji Islam secara ilmiah, sistematis, dan mendalam. Bukan hanya dari segi ibadah, tetapi juga dari aspek sejarah, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Akil dengan NIM 2012-4168. Pada materi pertama, kita bisa dilihat pada slide pertama, yaitu pengantar metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metodos dengan makna arti cara, dan logos adalah ilmu. Jadi berarti ilmu tentang cara. Studi berarti kegiatan mempelajari atau mengkaji sesuatu. Jadi metodologi studi Islam adalah ilmu tentang cara mempelajari Islam secara ilmiah, cepat dan tepat dari berbagai aspeknya, sumber ajaran, pemahaman maupun sejarahnya. Tujuannya memahami hakikat Islam, menganalisis aspek historis dan budaya, serta meningkatkan kemampuan analisis keislaman. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam. Masa klasik, studi Islam dimulai dari penafsiran Al-Quran dan hadis, berkembang menjadi ilmu kalam, fikih, dan tasawuf. Masa pertengahan dipengaruhi oleh kontak dengan dunia barat melalui penerjemahan karya Yunani dan Romawi ke bahasa Arab. Fokus pada filologi dan polemik. Pada abad ke-19, studi Islam modern menggunakan pendekatan historis dan kritis yang dipengaruhi metodologi ilmiah barat. Pada abad ke-20 hingga saat ini, muncul berbagai pendekatan baru seperti sosiologis, antropologis, dan fenomenologis. Studi Islam berkembang di lembaga pendidikan seperti pesantren dan perguruan tinggi Islam. Contoh lembaga bersejarah, Madrasah Nizamiyah di Nisapur, Madrasah Baghdad, Universitas Al-Azhar Kairo, dan Universitas Cordova. Agama dalam kehidupan manusia. Hakikat manusia, Al-Bashar, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, Anas, manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, Al-Insan, manusia sebagai makhluk spiritual dan khalifah di bumi. Argensip agama bagi manusia. Agama berfungsi sebagai sumber moral, penyeimbang fisik dan jiwa, serta perekat sosial. Karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Islam memiliki sumber ajaran yang meliputi beberapa bidang, yaitu pertama, akidah, keyakinan dasar terhadap Allah dan rukun iman. Yang kedua, ibadah, hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, akhlak, perilaku dan etika kehidupan. Yang keempat, ilmu dan kebudayaan. Yang kelima, pendidikan dan sosial. Penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama meneliti doktrin dan ajaran Islam dari sumber seperti kitab suci. Penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama yaitu meneliti doktrin dan ajaran agama dari sumber seperti kitab suci. Penelitian keagamaan meneliti perilaku, pengalaman, dan fenomena sosial umat beragama, misalnya pengaruh agama terhadap kehidupan sosial masyarakat. Islam dan gagasan universal. Islam adalah agama universal, berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, budaya, atau wilayah. Ciri-ciri universal Islam yaitu pertama, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Yang keempat, berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Demikianlah materi mengenai metodologi studi Islam yang meliputi pengantar, sejarah perkembangan, hakikat manusia, dan agama, karakteristik Islam, penelitian keagamaan, serta gagasan universal dalam Islam. Semoga kita bisa memahami Islam bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai ilmu dan pedoman hidup yang menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.